sahabat pembudidaya, hari ini kita coba cross check mitra petani pembesaran kita. Sudah 15 hari tebar bibit ukuran 3546. Kita lihat di tempat Mas Fajar. Akhirnya kita sampai sahabat di tempat Mas Fajar. Mari kita cek, kita lihat kondisi ikan gabusnya. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam. Ya, lagi kasih pakan Mas ya? Iya ini. Memang jadwal di siang hari. Iya, pagi siang sore. Oh, jadi pagi siang sore. Harus itu rutin. Rutin 3 kali. Sudah ada perkembangan Mas untuk besar ikannya Mas? Alhamdulillah untuk saat ini ikannya membaik dan sudah ya sendiri alhamdulillah sudah mulai agak besar-besar, sehat, nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya. Kalau nggak salah kemarin di tebar itu ukuran 46 Mas ya. Ini kayaknya sudah masuk di 7 cm nih ya. Kemarin dari tebar sampai hari ini berapa hari Mas? Sampai hari ini udah sekitar 15 hari. 15 hari ya, 2 minggu. Jadi para sahabat tebar bibit ukuran 46 selama 2 minggu 14 hari sudah naik 1 tingkat, 1 ukuran. Jadi di sini Mas Fajar aktivitasnya selain tim kesehatan, salah satu perawat di desa kita, Mas Fajar juga mempunyai aktivitas lain, jadi inovatif juga, perlu sahabat juga mengetahui, perlu menjadi contoh. Jadi selain di kesibukan mengenai kesehatan, Mas Fajar juga berbudidaya ikan gabus. Jadi di sini mungkin parameter bahwa budidaya ikan gabus juga merupakan prospek yang perlu kita pertimbangkan. Oh ya, ini Mas Fajar, ini yang bibit 1500 kemarin Mas ya? Iya, 1500 bibit. Ini memang dibuat satu kerambah dulu. Nah, sementara ini kita buat satu kerambah. Nanti setelah umurnya 30 hari kita sortir menjadi 3 kerambah supaya ikan itu cepat berkembang. Untuk saat ini satu kerambah karena masih 15 hari, masih belum genap 1 hari. bulan. Jadi 30 hari nanti disortir sehingga menjadi 3 kerambah, artinya per kerambah 500 ekor Mas ya. Iya. Dengan kita lihat di sini kerambah ukuran 2x4, kapasitas 500, kayaknya sampai pembesaran nih Mas ya. Iya, nyampe Oke aja. pembesaran. Boleh minta waktunya sebentar Mas ya? Boleh. Gimana? Ya, sambil ngobrol-ngobrol. Jenengan kok tertarik untuk berbudidaya ikan gabus Mas, sedangkan ini kan masih baru, artinya banyak kawan-kawan kita sahabat pembudidaya di situ biasanya kan berbudidaya ikan lele, berbudidaya ikan paten, ikan nila. Kenapa nih? Saya agak sedikit penasaran. Jadi mitra petani kita nih Mas Fajar nih lah satu-satunya dari notaben dari kesehatan kok bisa tertarik nih di berbudidaya ikan gabus. Mungkin ada satu alasan lah, atau mungkin ada sesuatu lah gitu. Untuk ikan gabus sendiri itu kan yang jelas mudah perawatannya
nggak terlalu banyak menyita waktu. Terus di samping itu juga harga jual juga tinggi, walaupun dari segi waktu kita kalah. Karena apa? 6 sampai 8 bulan baru siap untuk konsumsi. Tapi untuk harga bisa dibilang kita menang. Untuk segi konsumsi makanannya sendiri untuk ikan gabus lebih irit, lebih hemat ya. lebih hemat dibanding ikan lainnya. Dari segi kesehatan, ikan gabus sendiri bisa untuk mempercepat penyembuhan luka. Contoh, luka ibu-ibu habis operasi melahirkan itu cepat. Habis operasi, Jadi just untuk membantu proses penyembuhan luka lah gitu Bajar ya. karena banyak proteinnya juga. Iya, ya baiklah. Jadi benar sekali sahabat. Jadi saya belum pernah bercerita tentang hal ini. Ternyata Mas Fajar sendiri sudah mengetahui itu. Dan ini lebih unik sahabat. Jadi kerambahnya ini agak sedikit berbeda. Jadi ternyata Mas Fajar ini lebih cepat tanggap karena ikan gabus itu yang risiko pertama itu adalah kabur, lari dari kolam. Jadi ternyata Mas Fajar punya kreatif nih, inovatif, kerambahnya ditutup. Ya ini juga termasuk nanti bisa untuk contoh kawan-kawan Mas, kawan-kawan pembudidaya lain, karena ada beberapa kawan-kawan yang menggunakan sistem kerambah tapi tidak ada tutupnya. Wah, Mencolot ya. Iya, oke. Terus ini rencana ini kan perdana nih Mas. Apakah ada niatan nih Mas Fajar ingin nanti kalau ini memang benar-benar berhasil, apakah akan dikembangkan daripada budidaya ikan gabusnya? Untuk rencana ke depan saya mau mencoba ke konsumsi. Jadi kebesaran gitu ya. Jadi walaupun kita waktunya agak lama, ya namanya masih belajar kan, mudah-mudahan berhasil. Iya. Oke, iya. Ini airnya ada aerasinya, ada air masuk enggak ini? Dari irigasi itu dari irigasi masuk ya. dari daratan masuk. Jadi muter terus. Nggak harus sih sebenarnya, nggak harus air masuk. Air nggak ada saluran air masuk keluar itu nggak harus. Jadi nggak harus ada sirkulasi air ya. Intinya ada airnya lah gitu ya. Menunjukkan bahwa ikan gabus bisa hidup di kolam yang tidak harus menggunakan sirkulasi air. Jadi para sahabat, kemarin ada beberapa pertanyaan di YouTube, apakah ikan gabus itu harus airnya ada air masuk ataupun ada air keluar atau sirkulasi? Ternyata tidak. Jadi ada beberapa pengalaman kawan-kawan pembudidaya, cukup yang penting ada airnya. Mungkin dalam kurun waktu 30 hari atau 40 hari ketika airnya sudah kelihatan tidak bagus lagi, mungkin bisa diganti. Yang satu yang ketinggalan, yang terpenting eceng gondok. Oh ya, eceng gondok. Media eceng gondok harus ada. Oh iya. Oke, wajib ini Mas ya? Wajib. Jadi wajib. Dulu pernah, jadi artinya belum pernah tidak ada eceng gondoknya ya? Ya, mengalami trouble. Oh, money trouble. Iya. Jadi tanaman air ternyata wajib untuk si gabus. Karena mungkin termasuk predator Mas ya. Jadi senang ngumpet dia ya. Berteduh lah. Betul lah ya. Oke. Mas Fajar mungkin ada pesan-pesan Mas untuk teman-teman. Mungkin banyak nih kawan-kawan yang selalu memantau channel kita, tetapi mungkin masih ada keraguan, ingin mencoba, ragu. Mungkin Mas Fajar bisa ada sedikit saran lah bagi teman-teman yang masih ragu atau mungkin teman-teman yang masih belum yakin untuk mengenai budidaya ikan gabus. Jadi pesan saya untuk mengenai budidaya ikan gabus, jangan ragu. Yang namanya ada masalah itu pasti, tapi yang namanya berhasil itu harapan. Jadi jangan istilahnya tuh wah nanti ragu ikannya itu kebal enggak terhadap hama, ikannya tuh
mudah ini enggak penjualannya. Iya. Penjualannya insya Allah. Kalau masalah ikan gabus penjualan pasti ada yang beli. Dan Mudah. harganya mantap mas ya? Harganya fantastis. Iya. Jangan takut. Oke, siap. Jadi ininya mungkin untuk menghilangkan keraguan, kita mencoba mungkin mas ya, mencoba, dan sesuatu itu biasanya ya pasti ada lah, namanya perjalanan, ada susah, ada duka, ada senang. Disitulah kita dapat ilmu. Dan sahabat pembudidaya, seandainya sahabat ambil bibit di kelompok kita, ya kita belajar bareng. Saya tidak merasa pintar, tetapi dari kelompok itu selalu berupaya untuk mendampingi bagaimana proses daripada budidaya itu sendiri, yang harapannya adalah untuk mitra budidaya bisa berhasil. Oke, terima kasih mas waktunya mas. Oke, sama-sama. Mungkin mas Fajar ada pasien, sahabat. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.